Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, M. Adli, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, program studi sosiologi angkatan 2020, atau sekarang saya berada di semester 5. Baiklah, pada video pembahasan ini melanjutkan daripada video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya membahas tentang penggunaan SPSS melalui uji statistik deskriptif. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas penggunaan SPSS melalui uji regresi linear sederhana. Baiklah, sebelum memulai video ini, ada baiknya teman-teman menonton video sebelumnya, di mana video sebelumnya sangat berhubungan dengan video kali ini. Setelah kalian telah menonton video sebelumnya, maka diharapkan dapat dipahami dan kemudian dapat dilanjutkan melalui ketahapan uji regresi linear sederhana. Baiklah, sebelum itu saya akan menampilkan Excel. Nah, ini Excel yang telah saya siapkan dan sama dengan video sebelumnya, di mana Excelnya terkait penggunaan media online atau daring terhadap pembelajaran mahasiswa ya guys. Nah, ini Excel yang sudah saya coding ya guys. Nah, variabel bebas dan terikat sudah saya tentukan ya guys di video sebelumnya. Untuk mengingat kembali, maka variabel bebas dan terikat pada video saya akan sampaikan kembali, yakni variabel bebas yaitu pembelajaran mahasiswa dan variabel terikat yaitu penggunaan media online atau daring. Nah, dalam analisis uji regresi linear sederhana, di mana untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, variabel X dan Y itu sendiri merupakan variabel bebas dan terikat. Nah, untuk hal itu saya membaginya. Untuk variabel X itu variabel bebas yang dimana terdiri dari 10 pertanyaan, dan variabel terikat terdiri dari 10 pertanyaan juga yang dilambangkan dengan Y. Nah, pada video sebelumnya di mana statistik deskriptif untuk identitas, maka uji linear regresi sederhana ini untuk menguji jawaban kuesioner ya guys. Nah, sebelum pada penentuan total X dan Y dalam SPSS, maka kita harus menentukan totalnya dulu. Totalnya sendiri itu diperoleh dari penjumlahan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 ya guys, seperti total X. Nah, kalau mau otomatis itu ada rumusnya ya guys. Nah, yang saya tunjuk ini rumusnya. Ini sama dengan SUM, lalu bisa diblok ya guys dari, nah kayak gini, nanti akan otomatis muncul totalnya tersendiri. Nah, selanjutnya untuk total Y sama juga ya guys prosesnya. Nah, kayak gini. Nah, ini rumusnya ya guys, boleh dicoba. Lalu blok ya guys dari variabel pertanyaan 11 sampai 20 gitu aja. Nah, kemudian kita copy paste total X dan Y, kemudian barulah kita pindah ke SPSS. Nah, saya stop share screen dulu, saya akan berpindah ke SPSS. Nah, ini SPSS yang telah saya isi datanya, variabel X dan Y nya guys. Nah, kayak gini. Ini tinggal di copy paste saja dari hasil Excel coding kita tadi ya guys. Nah, untuk codingnya boleh dilihat dari video sebelumnya. Nah, untuk itu kayak gini kita
beralih ke variable views, yaitu kita ubah-ubah aja gitu, ini untuk X dan ini untuk Y. Untuk label, nah labelnya ini variable tadi ya guys, dimana X itu variable bebas dan Y terikat. Variable X nya proses pembelajaran, variable Y nya atau terikatnya itu penggunaan media sosial. Nah setelah itu kita balik ke data views, maka kita harus ke tahapan berikutnya itu analyze. Nah untuk analyze kita memilih regresi ya guys, karena sesuai dengan judul yaitu regresi linear sederhana, maka kita pilih regresi kemudian linear. Nah kayak gini, kita tinggal pindahkan saja ya guys, ini independen untuk variabel bebas dan dependent untuk variabel terikat. Kita tinggal oke kan saja, nanti akan otomatis muncul ya guys. Nah saya akan menunjukkan outputnya guys. Nah ini hasil dari output analisisnya ya guys, begini. Nah ini hasil analisis regresi linear sederhananya. Sebelum itu saya akan menjelaskannya dulu, apa saja syaratnya, dasar pengambilan keputusan dari uji linear regresi sederhana itu. Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, syarat uji regresi linear sederhana itu sendiri yaitu valid, reliable, normal, dan linear. Nah, dalam dasar pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas, yakni 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk melihat pengaruh atau tidaknya melalui signifikasi, maka kita dapat melihat variabel atau tabel ANOVA ya guys. Nah, di sini tertera signifikasi. Nah, ini 0,00 yang menandakan bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y dari hasil analisis uji regresinya ya guys. Nah, kemudian kita beralih ke kesimpulannya guys. Kesimpulannya kita melihat dari tabel model summary. Nah, tabel di atas atau tabel ini menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,591. Kemudian output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi atau R square sebesar 0,349 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau pembelajaran mahasiswa terhadap variabel terikat penggunaan media online atau daring adalah sebesar, nah kan di sini kan 0,336, kita ubah ke persen, di mana persentasinya yaitu 33,6%. Nah, itulah hasil dari uji regresi linear sederhana dari penelitian kuantitatif yang saya sediakan ya guys. Diharapkan teman-teman bisa menonton video pertama sampai yang di sini ya guys, karena itu sangat berhubungan. Baiklah, sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika video ini disajikan secara sederhana,
Saya juga minta maaf juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.